Selamat pagi pemirsa, meledaknya tungku smelter di PT Indonesia Singsan Stainless Steel atau ITSS di kawasan Indonesia Morowali Industrial Park atau IMIP Sulawesi Tengah menambah panjang daftar borok keselamatan kerja di smelter nikel. Ledakan yang merenggut 18 nyawa pekerja pada hari Minggu lalu menjadi tragedi berulang, khususnya terkait dengan keselamatan di pabrik dengan resiko amat tinggi tersebut. Pemerintah harus mengambil langkah serius termasuk mengaudit smelter-smelter yang dibangun pihak Tiongkok di tanah air. Dengan ledakan yang terjadi pada 24 Desember 2023 di PT ITSS, maka telah terjadi 5 insiden tragis di smelter nikel dalam setahun terakhir. Inilah editorial WD Indonesia edisi Rabu 27 Desember 2023 dengan tema Audit Total Smelter Nikel bersama saya, Eva Wondo. Pemirsa, Anda juga bisa berpartisipasi dan berinteraksi melalui telepon interaktif di nomor 021 583 9900. Pagi hari ini telah hadir bersama saya anggota Dewan Redaksi Media Group Arief Suditomo. Selamat pagi, Mas Arief. Pagi, Pak. Iya, Mas Arief, tentu kita menyampaikan rasa prihatin dan bela sungkawa ya untuk 18 nyawa pekerja yang menjadi korban tragedi ini, Mas Arief. Ya. Nanti kita akan bahas lebih jauh ya, Mas Arief. Tentu yang dipertanyakan adalah sejauh ini bagaimana sebetulnya tata kelolanya, bagaimana prosedur keselamatan untuk para pekerja, Mas Arief. Mungkin singkat saja kita bahas sedikit. Itu merupakan salah satu kunci ya, karena dalam situasi seperti ini sejauh yang kita tahu, sejak 2015 itu sudah ada kurang lebih 53 orang yang tewas ya. Sekarang ditambah lagi 18. Jadi ini merupakan salah satu jumlah yang tidak boleh hanya sekedar jadi statistik, tapi harus juga dibarengi dengan audit. Nah, kalau misalnya sejak 2015 belum ada audit yang menyeluruh, kali ini harus dilakukan secara tuntas. Kenapa, Eva? Karena kita tidak boleh anti investasi asing. Ya, itu merupakan salah satu hal yang akan kita miliki untuk bisa mendongkrak pertumbuhan kita. Dan investasi asing itu akan menghadirkan berbagai macam proyek, termasuk dukungan pada program-program hilirisasi. Sehingga kalau misalnya ini tidak dijawab dengan audit, ini merupakan salah satu hal yang tidak akan pernah bisa selesai. Besok-besok akan kejadian lagi, akan jatuh korban lagi. Jangan sampai itu terjadi. Kata kuncinya adalah audit menyeluruh, audit total. Nanti kita akan bahas lengkapnya, tetapi kita bahas dulu ada 3 headline ya, Mas Arief dan pemirsa untuk edisi hari ini Media Indonesia Rabu 27 Desember 2023. Yang pertama, desak Anies tuai antusiasme. Ini kan bentuk kampanye dialogis ya, Mas Arief. Artinya kampanye gagasan dengan mengutamakan gagasan dibanding gimmick disukai dong dengan antusiasme yang tinggi. Ternyata memang demikian. Dan desak Anies itu merupakan sebuah event atau momentum agar berbagai macam gagasan, ide, atau hal-hal yang sifatnya kritis itu bisa disampaikan, dan gagasan-gagasannya calon Presiden Anies Baswedan bisa dipaparkan kepada anak-anak muda. Dan yang dipaparkan itu tentunya bukan gimmick, bukan bahan yang gertakan, atau bahan yang merupakan bahan untuk sok-sokan yang pada akhirnya bisa menjadi bagian yang akan jadi bumerang buat kita semua karena tanpa substansi, hanya karena untuk show gitu ya. Ini merupakan salah satu hal yang kita bisa gali dari mulai pendapat-pendapat yang mungkin terdengar sangat-sangat naif, atau pendapat-pendapat yang sangat konstruktif buat pada akhirnya kita sama-sama bahas di hadapan mereka, anak-anak muda, sehingga nanti pada saat mereka benar-benar terpapar pada siapa calon nomor 1, 2, atau 3, mereka bisa melihat mana yang paling pas buat mereka dari segi gagasan. Iya, mengutamakan gagasan, bukan gimmick, bukan gertakan, apalagi bukan singkatan ya, Mas Arief. Karena juga ada 60% pemilih muda pada pemilu 2024, tentu ini penting sebagai pendidikan politik juga ya, Mas Arief. Baik, itu adalah headline Media Indonesia yang pertama. Berikutnya kita bahas yang kedua, ini terkait dengan Firly ya, Mas Arief, mohon maaf, di halaman pertama masih ya, Firly dinilai pantas dapat hukuman berat. Karena kan masih menunggu ya pembacaan putusan etik Dewas hari ini ya, Mas Arief. Dan agenda yang sama juga digelar hari ini, pemanggilan lanjutan Firly Bahuri setelah sebelumnya mangkir. Betul. Itu kenapa belum dibacakan, itu juga merupakan jadi salah satu
pertanyaan buat kita Belum semua ya. Sangat lambat Iya, artinya Mas Arief. karena ini timeline ini merupakan sebuah hal yang saling berkait ya. Kenapa sekarang, kenapa tidak sekarang, kenapa harus nanti, kenapa tidak dari kemarin-kemarin, itu merupakan pertanyaan. Kenapa? Karena salah satu hal yang pada akhirnya akan membuat siasat buat orang-orang yang mendapatkan nota atau mendapatkan catatan dari Dewan Pengawas bahwa mereka telah melakukan pelanggaran A, B, C, ringan atau berat, itu merupakan salah satu hal yang amat sangat diperlukan. Jadi kalau misalnya sekarang Dewas menunda-nunda, kita juga perlu bertanya kenapa Dewas menunda-nunda pembacaan dari keputusan mereka. Kalau memang sudah ada, apa yang membuat mereka harus menunggu siapa? Apakah harus menunggu pihak penguasa atau menunggu kompromi? Itu merupakan salah satu hal yang kita wajib kawal bersama. Dan yang juga menjadi pertanyaan ya Mas Arief, Firly kan sudah mengajukan surat pengunduran diri. Apakah dengan surat pengunduran ini artinya putusan Dewas menjadi tidak bergigi lagi, Mas Arief? Surat pengundurannya belum dijawab tapi ya. Belum dijawab. Jadi itu merupakan salah satu hal yang mungkin ada keuntungan kalau misalnya kita ingin membuat seseorang yang memiliki cacat dan orang-orang tersebut tidak perlu lagi atau tidak bisa lagi bergabung ke dalam jabatan-jabatan publik yang pada akhirnya bisa membuat keputusan-keputusan yang berpengaruh. Karena menarik juga Mas Arief, di halaman pertama ini ada statement ya dari mantan penyidik KPK Yudi Purnomo menilai bahwa pengajuan pengunduran diri yang dilakukan Firly sebagai bentuk kepanikan bisa diartikan juga ingin menghindari vonis persidangan etik di Dewas. Iya, bisa juga. Tapi kan ternyata tidak bisa sesuai dengan apa yang diharapkan ya. Dan Dewas juga memastikan akan membacakan putusannya hari ini ya. Tentu kita nantikan. Kalau sampai mundur lagi, kita kawal lagi. Jangan sampai mundur lagi ya. Berikutnya kita bahas yang ketiga untuk headline media Indonesia terkait dengan Lukas NMB meninggal Papua kondusif. Sebelumnya kami sampaikan juga duka mendalam atas berpulangnya Lukas NMB ya, Mas Arief. Ini merupakan salah satu ujian ya, karena Pak Lukas NMB wafat kemarin. Dan kita masih belum bisa mengetahui secara pasti apa yang akan menjadi reaksi buat warga di Papua. Dan mudah-mudahan ini merupakan sebuah hal yang bisa diantisipasi oleh aparat setempat agar proses pemulangan jenazah hingga pemakaman itu bisa berlangsung dengan penuh rasa hormat dan tidak menimbulkan ekses apapun. Karena wilayah tersebut sudah sangat-sangat rawan untuk pada akhirnya kalau masih ditambah dengan problem dari ekses dari proses pemakaman mantan gubernur. Iya, harus dipastikan keamanannya ya, Mas Arief. Meskipun juga sudah ada statement juga dari pihak kepolisian Polda Papua yang akan memastikan situasi tetap aman dan kondusif. Kita doakan semuanya berjalan dengan aman, lancar begitu ya Mas Arief. Tentu tanpa mengurangi rasa hormat terhadap berpulangnya Lukas NMB. Juga ada yang juga dipertanyakan oleh publik bagaimana kemudian tindak lanjut dari proses hukum. Kita kalau proses pidana ya itu kan berhenti setelah objek atau orang yang terlibat itu meninggal dunia. Namun apabila masih ada orang-orang yang atau pihak-pihak yang masih terlibat dalam kasus yang sama, itu kasus korupsi yang dilakukan oleh Lukas NMB, itu seharusnya menjadi salah satu kasus-kasus yang tidak boleh dihentikan. Karena ini merupakan salah satu hal yang amat sangat kita perlu tuntaskan ya dari Papua. Papua itu adalah salah satu provinsi yang amat sangat kaya dari sumber daya alam, tetapi tingkat kemajuan bahkan indeks pembangunan manusianya sangat rendah, dan salah satu hal yang menyebabkan IPM mereka rendah itu karena korupsi. Dan kita juga kalau kita kembali kepada topik kita tentang bagaimana kita harus menjaga kondusivitas Papua pasca wafatnya Lukas NMB, salah satu hal yang kita wajar untuk kita harus berhati-hati adalah saat kita mendapati sebuah proses penangkapan Lukas NMB beberapa waktu lalu, di mana pendukungnya kan merupakan pendukung orang-orang yang dimobilisir ya. Jadi kalau misalnya sekarang pihak keamanan bisa mengantisipasi hal tersebut, ada orang-orang yang dengan mudah bisa dimobilisasi, ini merupakan salah satu hal yang harus mereka antisipasi sejak sekarang. Harus dijaga bersama kondusivitas Papua, dan tentunya kita harapkan Papua bisa
terus berkembang ya Mas Arief, Betul. jangan sampai ada isu-isu yang kemudian merugikan Papua sendiri. Mas Arief, kita akan kembali ke editorial Media Indonesia. Kita bahas sedikit lagi Mas Arief sebelum nanti kita bahas lebih detail lagi. Tadi kan Mas Arief sampaikan ya, menurut data Trend Asia, 53 pekerja smelter di Indonesia meninggal dalam kurun waktu 2015 sampai 2022. Dan 1 tahun terakhir sudah juga ada 5 tragedi yang menyeramkan seperti ini Mas Arief. Ya, meskipun artinya bukan ledakan ya, tapi runtuhan ini ya. Artinya peristiwa ini terus berulang, tidak ada pelajaran artinya yang dipetik Mas Arief dari kejadian berulang ini. Itu merupakan salah satu indikasi awal ya yang memperlihatkan kepada kita semua bahwa audit sejak jatuhnya nyawa pertama itu tidak dilakukan secara serius. Sehingga ini merupakan salah satu peringatan buat kita, apakah kita akan menjadikan 53 plus 18 ini, orang-orang yang tewas ini menjadi sekedar statistik atau sebagai sebuah pelajaran. Kalau misalnya kita akan menjadikan ini sebuah pelajaran, kita harus lakukan audit ini secara menyeluruh. Kenapa? Karena kita tidak bisa membiarkan sentimen-sentimen negatif terhadap investasi asing ini berlanjut atau berlalu tanpa adanya kejelasan audit. Kalau audit sudah dikeluarkan, hasilnya umumkan kepada publik, kita bisa jelas, kita bisa melihat pihak-pihak yang bertanggung jawab dengan dan bisa menuntaskan siapa saja yang pada akhirnya bisa kita tuntut pertanggungjawabannya. Dan ini merupakan salah satu hal yang amat sangat penting karena itu tadi Eva, bahwa pertumbuhan ekonomi kita harus kita jaga, dan untuk menjaga tersebut kita harus tingkatkan investasi. Kalau misalnya kita mau melakukan beberapa hal di antara program-program hilirisasi, itu amat sangat mungkin dengan investasi asing, dan itu akan bisa memperbaiki ICOR kita. Dan kalau itu bisa terjadi, maka salah satu upaya agar 2045 kita bisa keluar dari jebakan middle income trap, itu merupakan salah satu hal yang sekarang kita lagi hadapi sekarang atau kita sama-sama perjuangkan. Tetapi ini merupakan sebuah episode yang hitam, dan untuk menjadikan ini sebuah pelajaran, kuncinya adalah audit, hukum yang bersalah, ya, perbaiki yang salah, dan sempurnakan yang masih belum kurang-kurang sempurna. Karena kita tidak bisa menuduh belum apa-apa kepada investor gitu ya. Siapa tahu ini merupakan salah satu kesalahan yang dilakukan oleh anak-anak kita sendiri atau bangsa kita sendiri yang bekerja di sana. Dan itu merupakan salah satu hal yang kita memang harus awasi. Dan kuncinya adalah audit. Episode hitam ini harus diakhiri dan kuncinya adalah audit. Kita bahas pemirsa editorial Media Indonesia hari ini Rabu 27 Desember 2023, audit total smelter nikel. Audit total smelter nikel. Meledaknya tungku smelter di PT Indonesia Tsingshan Stainless Steel atau ITSS di kawasan Indonesia Morowali Industrial Park atau IMIP Sulawesi Tengah menambah panjang daftar borok keselamatan kerja di smelter nikel itu. Ledakan yang merenggut 18 nyawa pekerja itu menjadi tragedi berulang, khususnya terkait dengan keselamatan di pabrik dengan resiko amat tinggi itu. Itulah sebabnya pemerintah harus mengambil langkah serius, termasuk mengaudit smelter-smelter yang dibangun pihak Tiongkok di tanah air. Dengan ledakan terjadi 24 Desember 2023 di PT ITSS itu, maka telah 5 insiden tragis terjadi di smelter nikel dalam setahun terakhir. Dari 5 insiden itu, 3 insiden terjadi di PT Gunbuster Nickel Industry atau GNI. Daftar hitam PT GNI pertama terjadi pada 22 Desember 2022, yakni kebakaran yang menewaskan 2 orang. Salah satunya adalah Nirwana Sele, perempuan berusia 20 tahun yang bekerja sebagai operator derek dan kerap membagikan suka duka pekerjaannya di TikTok. Selanjutnya pada Juni 2023 terjadi insiden pekerja tersembur api yang menyebabkan 1 orang tewas. Berselang 4 bulan kemudian, yakni Oktober 2023, giliran tungku smelter di perusahaan nikel tersebut terbakar dan menewaskan 1 pekerja.
masih di kawasan IMIP pada sekitar April 2023 juga terjadi kecelakaan kerja di PT Indonesia Guangqing Nickel and Stainless Industry atau PT IGCNSI. Akibatnya, 2 pekerja tewas tertimbun limbah nikel. Pada peristiwa terbaru yang terjadi di PT ITSS, hingga kemarin sore, tercatat sudah 18 pekerja meregang nyawa. Mereka meliputi 8 tenaga kerja asing dan 10 pekerja lokal. Sementara itu, total korban diberitakan mencapai 59 orang. Bukan hanya karena jumlah korban yang mengerikan yang membuat berbagai kalangan geram. Terus-menerus terjadinya insiden pantas membuat kita marah. Ini bukan hanya dosa perusahaan-perusahaan tersebut, melainkan juga dosa lemahnya pengawasan kesehatan dan keselamatan kerja atau K3 oleh pemerintah. Dari berbagai kasus yang ada pun, kita pun dibuat heran dengan begitu banyaknya kejanggalan atau kecerobohan. Contohnya kelalaian dalam proses pendinginan slag, timbunan limbah yang mudah longsor, sampai yang terbaru yakni sisa slag yang keluar dari tungku dan banyaknya peralatan tinggi resiko di sekitar lokasi, termasuk sejumlah tabung oksigen. Maka kita menuntut pengusutan tuntas kasus-kasus ini. Bukan saja pengusutan tuntas kelalaian di perusahaan-perusahaan tersebut. Kepolisian dan kejaksaan juga patut memeriksa adanya kelalaian pelaksanaan pengawasan K3 oleh Kementerian Perindustrian. Tidak cukup itu, kita menuntut pemerintah untuk memastikan komitmen K3 internasional menjadi bagian sejak awal kesepakatan investasi dengan perusahaan-perusahaan Tiongkok. Selama ini, para ahli telah memperingatkan standar keamanan yang dipakai di perusahaan-perusahaan Tiongkok merupakan standar yang mereka tetapkan sendiri. Dengan kata lain, meski mengklaim telah menerapkan K3, bisa jadi bukanlah yang menjadi standar Indonesia, apalagi standar internasional. Belum lagi soal standar santunan yang dibagikan kepada keluarga korban meninggal yang amat tidak sebanding dengan risiko besar di perusahaan itu. Pihak perusahaan cuma memberikan santunan kepada para keluarga korban jiwa sebesar 25 juta rupiah. Padahal, boleh jadi para korban itu ialah penopang ekonomi keluarga, ujung tombak mereka. Berulang kali Presiden mengkampanyekan bahwa hilirisasi nikel mampu menaikkan pendapatan negara berlipat-lipat. Pendapatan yang semula hanya sekitar 17 triliun rupiah menjadi 510 triliun rupiah. Angka ini memang diragukan berbagai ekonom karena pada kenyataannya Tiongkok membeli biji nikel dari penambang dengan harga murah. Tidak hanya itu, dengan sistem devisa bebas, maka perusahaan Tiongkok yang menguasai 95% smelter di Indonesia memiliki hak membawa semua hasil ekspornya ke luar negeri, termasuk ke negaranya sendiri. Ironis, industri smelter Tiongkok pun semakin menyayat hati jika kita juga melihat jika lapangan kerja yang muncul juga banyak diisi oleh TKA. Belum lagi perlakuan diskriminatif yang kerap diterima pekerja Indonesia hingga menyebabkan insiden bentrok dengan TKA. Sementara gaji TKA Tiongkok berkisar 17 juta sampai 54 juta rupiah, pekerja lokal hanya digaji upah minimum. Bahkan ketika kecelakaan kerja yang merenggut korban jiwa, seperti yang kali ini terjadi, pekerja Indonesia yang tewas hanya mendapat santunan 25 juta rupiah dari perusahaan. Sebab itu, sekali lagi, kita menuntut keras untuk pemerintah mengaudit seluruh perusahaan smelter yang ada. Pemerintah semestinya malu ketika anak-anak muda Indonesia bukan hanya menjadi pekerja kelas rendah bergaji minimum di perusahaan asing, melainkan sampai harus meregang nyawa sementara bos-bos mereka mereguk untung besar. Pemirsa, kita jeda dulu, editorial Media Indonesia akan kembali sesaat lagi untuk Anda.
Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, untuk membahas tema editorial hari ini, audit total smelter nikel, sudah terhubung bersama kami melalui sambungan telepon anggota Komisi 7 DPR RI Mulyanto. Selamat pagi Pak Mulyanto. Pagi Mbak Eva. Iya Pak Mulyanto, ada Eva dan Mas Arief di studio. Ini bukan Pagi, kasus Mas Arief. pertama. Pagi Pak Mulyanto. Bahkan sudah 5 kali terjadi dalam 1 tahun ini, tetapi audit tidak kunjung dilakukan. Kenapa audit tidak kunjung dilakukan? Pak Mulyanto, apa catatan Komisi 7? Kalau menurut kami ini pemerintah dan pihak industri IMIP ini menggampangkan persoalan ini ya. Jadi kasus-kasus yang sudah banyak, korban hari ini saja sudah mencapai 18 orang nih Mbak ya. Belum betul. sebelumnya, total sudah banyak sekali korban. Jadi pemerintah menggampangkan ini. Atau karena tekanan ya, investor asing jadi sepertinya selalu memudahkan. Dan ini menjadi kayaknya semacam, menurut saya ya, inti dari persoalan hilirisasi Pak Presiden Jokowi. Terlalu memanjakan investor asing, sehingga tekanan kepada aspek-aspek domestiknya menjadi lemah. Demikian Pak. Menggampangkan, memanjakan, Ya. memangnya kesepakatannya bagaimana yang Komisi 7 ketahui antara pemerintah Indonesia dengan investor asing? Sudah belum tentu, kita kan secara normatif kan memiliki berbagai regulasi, perizinan investasi dan perizinan di Kementerian Perindustrian terkait operasional smelter ya. Terus terang dalam rapat terakhir yang kami pahami, ini Kementerian Perindustrian juga seperti apa ya? Seperti ya bukannya lempar tangan ya, seperti wah ini kayaknya kami juga mendapat tekanan gitu. Jadi kami nggak bisa berbuat banyak. Itu yang kami pahami. Karena ini dalam waktu dekat kita akan panggil ini dirjen terkait dan direktur utama perusahaan-perusahaan yang bermasalah ini. Kapan Kita Komisi ingin 7 dengar akan panggil? langkah-langkah lanjutnya. Ya kita Tepatnya berharap kapan? ini segera setelah selesai masa reses, Mbak ya. Sekarang kan ini masih masa reses. Awal Januari segera masuk kita. Teman-teman sih ingin segera panggil untuk segera focus grab discussion gitu ya. Namun kan forum resminya kan setelah reses itu, Pak. Apakah tidak ada pengawasan selama ini Pak Mulyanto? Ya kalau kita tanyakan kepada kementerian terkait, Kementerian Tenaga Kerja, kan pasti jawabnya ada, kan begitu. Namun sejauh mana? Yang pertama adalah kualitas keandalan dari alat ini, smelter ini. Ini benar-benar baru atau bekas sih? Kan itu pertanyaan kita kalau sering terjadi kasus seperti ini. Yang kedua, bagaimana sih standar of prosedur dari keselamatannya? Ya kan? Sehingga terjadi kasus yang relatif aneh-aneh juga, ya kan? Kemarin sebelumnya kan lagi main handphone terbakar. Sekarang ada ledakan di Tungku merembet ke tabung gas, jadi kebakarannya makin meluas. Persoalan ini Bang harus kita lihat ini. Sebenarnya bagaimana sih manajemen perusahaan-perusahaan smelter ini? Jangan-jangan terlalu ugal-ugalan karena memudahkan. Ini yang harus kita evaluasi, kita audit total ini Pak, seluruh smelter yang ada ini. Audit total juga menjadi kata kunci ya Pak Mulyanto. Mulai dari mana Ya, sih kalau audit saya- ini bisa dilakukan? Kita bisa mulai dari pertama investigasi dari kasus yang ada sekarang ya. Kita detailkan, diperiksa apa sih penyebabnya. Yang kedua, untuk smelter-smelter yang lain, kita audit, periksa kondisi smelternya, statusnya. Bagaimana standar of prosedurnya bagi keselamatan. Lalu apakah dijalankan dengan baik. Yang level yang paling tinggi, kita harus evaluasi total program hilirisasi Pak Jokowi ini. Apakah sudah tepat? Karena ini kan insentifnya terlalu besar, mulai dari tax holiday, pembelian bahan bakunya, sampai ekspornya nikel and pig iron ini kan masih bebas, gratis, nggak ada biaya ekspornya. Ini kan sudah besar pemasukan kita ya. Sehingga kan banyak pengamat seperti Faisal Basri kan, saya juga lihat data-datanya, penerimaan kita kan rendah sekali. Karena terlalu banyak itu insentif yang diberikan dari hulu sampai hilirnya. Baik. Soal aturan K3 kan sebetulnya juga sudah ada ya Pak Mulyanto. Tetapi Iya. bagaimana Komisi 7 melihat
jaminan dari pemerintah terkait dengan K3 kepada pekerja baik lokal maupun asing di Indonesia? Ya, itu sudah ada ya. Ini kementerian yang terkait memang mitranya mitra di Komisi 9, Mbak ya. Komisi 9 terkait tenaga kerjaan. Namun bagi kami bahwa secara total kinerja smelter ini selain betul-betul menghasilkan produk yang berkualitas tinggi, dia aman dan selamat bagi para pekerja kan. Nah, itu yang kita jamin, kita evaluasi. Dan itu diberikan perizinannya oleh Kementerian Perindustrian. Jadi saling terkait ini. Karenanya nanti auditnya akan dua itu, Mbak. Terkait dengan Kementerian Perindustrian dan Ketenagakerjaan. Karena yang memberikan izin operasional kan Kementerian Perindustrian, kan? Baik. Pertama soal audit, kemudian peningkatan pengawasan dan juga jaminan aturan K3. Apalagi terakhir catatan dari Komisi 7 agar kejadian serupa tidak terulang kembali. Tidak terulang, dan program hilirisasi betul-betul bermanfaat buat masyarakat. Kita harus evaluasi nih program hilirisasi ini. Ke depan kita dorong jangan sekedar program hilirisasi, tapi program industrialisasi sumber daya alam agar nilai tambahnya tinggi. Jangan sekedar kita menggali, kita olah sedikit, dari 1,7% menjadi sekitar 4% lebih kita ekspor. Nilai tambahnya rendah, Pak. Apalagi kalau dominasinya hampir 10% kan ekspor kita ke negeri Tiongkok kan. Akibatnya kita terkesan tersubordinalisasi dalam kerangka industrialisasi negeri Tiongkok. Kan nggak bagus itu, Pak. Baik. Terima kasih anggota Komisi 7 DPR RI, Mulyanto, sudah bergabung bersama kami. Salam sehat selalu, Pak Mulyanto. Mas Arief, tadi sampaikan oleh Pak Mulyanto ada beberapa catatan ya dari Komisi 7, sepakat harus ada audit, kemudian pengawasan, peningkatan pengawasan, kemudian jaminan aturan K3 yang sebetulnya memang sudah ada, dan ada lagi soal hilirisasi. Ini kan program yang terus digaungkan, tetapi ada nodanya, ada episode hitamnya, Mas Arief. Dan tadi ada saran harus dilakukan industrialisasi sumber daya alam, bukan sekedar hilirisasi. Ya, itu kan merupakan bagian dari apa yang pada akhirnya menjadi program hilirisasi ya, bahwa industrialisasi itu kan spektrumnya sangat-sangat luas. Dan kalau misalnya sekarang kita mau melakukan industrialisasi, memang ujungnya memang tidak harus jadi hilirisasi, tetapi dalam situasi ini kita memang tidak bisa sendiri. Kita harus mengundang teman, kita harus mengundang investor asing, dan apabila sekarang ada beberapa indikasi bahwa beberapa investor asing itu memang harus diperbaiki standar K3-nya, dan itu yang harus kita lakukan. Karena kalau sekarang kita tidak pernah melakukan audit, kita kan tidak pernah tahu siapa yang pada dasarnya bertanggung jawab. Dan segera lakukan karena ini sudah 53 plus 18 dan kalau misalnya ini terus dilakukan kita tidak akan pernah belajar, besok-besok ada lagi dan bahkan akan jauh lebih banyak lagi. Dan ini merupakan salah satu himbauan dari kita semua, kita ada di sini untuk meneriakan itu, orang-orang di jalan belum tentu bisa, kita bisa mengungkapkan itu kepada pemerintah sehingga apapun hilirisasi kita setuju bahwa itu tidak boleh kita musuhi, tetapi kita ingin agar hilirisasi itu tidak memakan korban. Dan itu yang harus kita perjuangkan bersama. Ini harus kita perjuangkan bersama, meskipun kalau kita melihat juga menjadi tidak logis ya Mas Arief, kalau belajar cukup satu kesalahan kemudian belajar. Ini sudah berkali-kali kesalahan itu, kecolongan itu, kebocoran itu, tapi kok nggak belajar-belajar Mas Arief, salahnya di mana? Betul Eva, bahwa kita tuh memang punya kecenderungan kalau jatuh tidak cukup sekali untuk bisa mendapatkan pelajaran agar tidak terulang lagi. Dan itu terjadi di berbagai macam hal. Sehingga kita pastikan bahwa kali ini harus yang terakhir. Untuk pada akhirnya kita mendapatkan sebuah kesimpulan bahwa perbaikan di berbagai macam sektor, khususnya gini Aude, Eva, sektor yang harus diperbaiki adalah dengan audit khususnya di prosedur kerja. Apakah prosedur kerjanya sudah baik apa belum? Karena dengan demikian kita bisa menentukan apakah yang kemarin 18 orang meninggal itu human error atau bukan. Ya. Lalu kita harus juga audit desain tempat kerjanya. Apakah
merupakan desain tempat kerja yang aman atau tidak. Dan yang paling penting juga harus dilakukan audit tentang kualitas infrastruktur atau kualitas peralatan. Karena kalau misalnya itu tidak kita audit, kita tidak akan pernah bisa melihat apakah kita memiliki proses atau peralatan infrastruktur yang pas atau yang aman buat para pekerja kita. Dan ini semua merupakan salah satu tahapan yang harus kita lalui agar kita bisa menghindari ini di kemudian hari. Baik, Mas Arief, termasuk juga yang menjadi pertanyaan, meskipun juga sudah ada ya di sini di media Indonesia soal pola penyelesaian, ada ganti rugi, ada kompensasi, ada uang duka. Betul. Tetapi apakah ini cukup, Mas Arief? Begini Eva, salah satu hal yang kita harus lakukan, kita harus balance ya, bahwa ada korban jiwa ya, kita harus hormati mereka, kita harus hargai pengorbanan nyawa yang sudah diberikan oleh orang-orang ini, dan bagaimana sekarang kita harus memberikan penghormatan itu kepada orang-orang yang ditinggalkan. Jadi kalau misalnya saya lihat perusahaannya sudah memberikan santunan pendidikan bagi anak-anak para korban yang tewas, lalu juga ada uang duka yang di depan sudah diberikan sejumlah 25 juta, lalu akan memberikan santunan sebesar 600 juta untuk korban yang meninggal, dan juga ahli waris korban akan mendapatkan 48 kali dari upah UMP terendah. Jadi saya pikir itu merupakan salah satu hal yang juga harus kita jadikan bagian dari audit, apakah itu cukup atau tidak. Tetapi kalau misalnya kita belum apa-apa sudah menyatakan bahwa investor tidak memperdulikan gitu, misalnya apa yang mereka akan berikan pada keluarga korban, saya pikir ini merupakan salah satu hal yang di awal ini sudah kita bisa umumkan kepada publik bahwa ini adalah santunan yang diberikan kepada, atau beberapa komitmen yang diberikan kepada keluarga korban. Komitmen lainnya juga masih akan dinanti, termasuk penyelesaian kasus ini agar tidak ada lagi kasus serupa. Betul-betul belajar ya, Mas Arief. Nanti kita akan bahas lagi, pemirsa tetaplah bersama kami di Editorial Media Indonesia. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link epaper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda, daftarkan data diri, serta pilih paket berlangganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial @Media Indonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Ya, pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Pemirsa dan Mas Arief saat ini sudah bergabung bersama kami sejumlah penelpon. Kita langsung akan sapa ya. Yang pertama Pak Yunus Luwat, selamat pagi Pak Yunus Luwat. Selamat pagi Ibu Sonia. Ya, dengan Eva dan Mas Arief di studio, silakan Pak Yunus Luwat. Selamat pagi. Iya, Ibu Eva dan Mas Arief, langsung saja. Pertama mohon izin kami dari Tanjung Selor, Kalimantan Utara, Kabupaten Bulungan, ingin menyampaikan rasa turut berduka cita kepada siapapun dia, keluarga besar kita yang terkena bencana musibah Minggu 24 Desember 2023 akibat dari meledaknya tungku smelter yang ada di PT Indonesia Kiangshan Stainless Steel atau ITSS di kawasan Indonesia Morowali Industrial Park IMIP. Nah, untuk itu kami berharap kepada pemangku kebijakan khususnya pemerintah Republik Indonesia untuk melakukan audit dengan sebenar-benarnya terhadap kejadian ini, karena ini paling tidak sudah 5 kali terjadi.
Yang pertama kali terjadi di PT GNI tanggal 22 Desember 2022 yang lalu juga memakan korban. Kali ini korban 8 orang. Kita turut berduka cita. Nah, kenapa harus dia lakukan audit? Kita tidak minta-minta terjadi di tempat yang lain. Contoh, kami dari masyarakat Kabupaten Bulungan, warga masyarakat Provinsi Kalimantan Utara mendukung sepenuhnya kegiatan proyek strategis nasional PSN yang ada di Kalimantan Utara, khususnya di kawasan KIPI. Supaya itu jangan terjadi terulang, kasihan siapapun ke depan yang terkena bahaya dan kasihan ada yang korban. Nah, untuk itu jadikan ini evaluasi oleh kita supaya dimanapun nanti dibangun semeter supaya tidak akan mencederai warga masyarakat kita. Mari pakai anggaran dengan baik, gunakan untuk keselamatan kita dan betul-betul bangun dengan sebaiknya. Kalaupun terjadi permasalahan itu cerita lain, karena memang dalam segala sesuatu kita ada keterbatasan secara manusia. Oleh sebab Terima itu kasih Pak Yunus Luar. harus dibangun dengan baik. Baik, berikutnya Pak Edward dari Bengkulu. Selamat pagi Pak Edward. Selamat pagi Mbak Eva, selamat pagi Mas Arif. Ya, silakan Pak Edward. Memang ada masalah kayak kita perlu prihatin dengan kejadian yang berulang, walaupun di beberapa lokasi. Yang terakhir ini agak besar kasusnya, sampai orang 16 yang meninggal. Di satu sisi pemerintah sangat berharap ada pemasukan dari investasi, itu ada investasi. Tetapi di satu sisi ada keabayan kayaknya ya, sehingga hal-hal teknis yang seharusnya sesuai dengan P3K itu mungkin kurang berjalan. Nah, kita harapkan pemerintah sesuai dengan struktur pemerintah sampai ke daerah itu memberikan tanggung jawab. Apa yang diangkat sebagai topik pada pagi ini adakan audit total ini untuk semester ini sangat baik, sangat bagus programnya supaya nanti semuanya P3K-nya jalan. Nggak ada lagi, ya kita tidak berharaplah ada korban nyawa manusia. Walaupun kita sadar betul bahwa kematian itu memang sudah ada garis tangannya. Nggak ada, saya harus mati di sana, ya mungkin mati di sana. Tetapi ini kan berakibat kecelakaan, mungkin kelalaian manusia atau human error, ya terserahlah. Tapi ini, minta apakah presiden yang salah harus bertanggung jawab, menterinya yang salah harus bertanggung jawab, apa gubernurnya yang salah harus bertanggung jawab, bupatinya yang salah harus bertanggung jawab, atau petugas-petugas lain. Kita minta ini. Cuma saya sesalkan tadi anggota DPR. Nah, ini sudah yang kelima kali anggota DPR baru ngomong sekarang kalau keluar negeri buru-buru cepat. Kenapa kesini nggak ada evaluasinya? Kalau ngomong hebat betul anggota DPR. Coba tanya sekarang, anggota DPR dengan pemerintah mana yang dipercaya rakyat? DPR itu nggak dipercaya rakyat karena ngomong aja. Coba lakukan kita salah satu auditing dan pengawasan. Mana pengawasannya sekarang? Sekarang sudah ngomong besar Pak apa itu. Nah, sekarang mestinya harusnya masing-masing pihak melakukan tupoksinya dengan baik sehingga hal-hal ini bisa diminimalisir. Kecelakaan itu dalam agama saya, yang musibah itu itulah yang nggak bisa dipelajari. Yang namanya musibah itu ketentuan sudah, tapi harus diminimalisir lah. Kalau sudah diinvestigasi sebelumnya, penyebabnya dihindari, masih terjadi, itu takdir namanya. Tapi kalau memang tidak, ya itu tadi ada kelalaian, human error. Nah, kita harapkan dengan audit menyeluruh nanti terhadap semester total, kita harapkan ini bisa terkurangi, minimalisir. Kita sangat butuh investasi. Kita sesuai dengan Mas Arif katakan tadi, kita tidak bisa menolak investasi. Negara kita butuh. Nah, yang saya nggak setuju, kita harus adakan industrialisasi. Kita ini bertahan nggak negara kayak kita mau bikin industrialisasi, teknisinya dari mana, modalnya dari mana. Itu anggota DPR asal ngomong, kami asal bersuat itu. Terima kasih Mas Raji. Terima kasih Pak Edward dari Bengkulu. Berikutnya Ibu Indra dari Cirebon, Jawa Barat. Selamat pagi Ibu Indra. Selamat pagi Pak Eva Wondo dan Bung Arif Suditomo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalau tadi Pak Edward mengatakannya musibah, kalau Bu Indra menganggap itu sebagai peringatan dari mulai yang ringan, nah sampai yang sekarang ini berat. Mestinya begitu ada peringatan, kita harus segera waspada, mengoreksi
pasti ada sesuatu yang salah. Dan sekarang dengan yang berat ini, nah kita harus belajar, betul, dengan mengaudit. Nah, audit yang total, kita bisa belajar untuk menyempurnakan apa yang sudah ada ini, sehingga bisa memberikan rasa ketenangan kepada masyarakat Indonesia maupun kepada investor. Investor juga akan lebih merasa tenang dan akan mau berinvestasi di Indonesia ini kalau peraturannya jelas. Apakah kita sudah melakukan peraturan yang standar? Tadi Pak Edward juga mengatakan kalau kita menjalani aturan sesuai standar, paling tidak sudah ada rasa aman. Apalagi standar keamanan yang makin sempurna. Saya jadi berpikir Mbak Eva dan Bung Arief, kita dulu tidak mengerti karena waktu perjanjian dengan Freeport itu. Nah sekarang kita sudah belajar dari Freeport. Freeport sudah paling tidak menguntungkan begitu. Kenapa? Sekarang kita mau dibodohi juga, seakan-akan ini Freeport yang baru begitu. Nah, aturannya yang tidak jelas. Nah, audit total dan bikin aturan yang lebih sempurna untuk sama-sama merasa aman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Indra, Mas Arief. Duka mendalam disampaikan untuk 18 korban meninggal. Kemudian ada kesepakatan yang sama. Sepakat harus ada audit total, harus ada aturan yang jelas. Kemudian jangan abai K3 meskipun kita Indonesia butuh investor, Mas Arief. Betul, itu saya pikir masyarakat sudah amat sangat paham ya pada situasi yang kita hadapi bareng-bareng. Karena saat ini kalau misalnya kita tidak pernah akan mendapatkan jawaban melalui sebuah audit yang menyeluruh, kita akan buta. Kita akan kembali kepada pola yang lama. Sehingga hal yang akan terjadi adalah korban berikutnya gitu ya. Dan itu merupakan salah satu hal yang tidak kita inginkan. Nah, itu merupakan sebuah hal yang kita harus tunggu. Jadi kalau misalnya kita mendapati bahwa 2015 tidak pernah terjadi apa-apa atau belum ada audit yang bisa dipublish, sekarang kita harus nyatakan kepada misalnya pihak-pihak terkait, misalnya Kemnaker melalui Direktorat Jenderal Binawas atau pihak K3 yang ada dari Kementerian ISDM. Atau bagaimana sekarang pihak Menko Marves juga ikut bisa membantu untuk menjembatani proses audit ini dengan para investor gitu ya, karena ini merupakan sebuah proyek yang tidak bisa kita lakukan hanya dengan satu kali tebasan dengan satu institusi gitu ya. Dan ini merupakan sebuah proses yang kita nantikan. Kenapa? Kalau kita tidak nantikan, kita tidak set deadline, kita tidak kasih target kepada pihak-pihak yang pada akhirnya harus memberikan hasil audit ini, kita akan melewati ini karena besok-besok di Indonesia akan banyak masalah. Ini kalau misalnya terkubur lagi, nanti kita baru akan sadar di saat akan ada korban lagi. Jangan sampai terkubur, makanya kita suarakan ya. Kita harus suarakan, kita kasih deadline, kita kasih target, kapan publik bisa membaca hasil auditnya agar itu bisa ditindaklanjuti dengan kebijakan yang pas. Ya, audit total ini tidak bisa sendirian, harus lintas kementerian ya Mas Arief, termasuk juga bagaimana pengawasannya. Tadi dipertanyakan juga oleh penelpon, termasuk deadline atau timelinenya yang kita nantikan. Kita akan bahas lagi sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Media Indonesia lebih dari sekadar surat kabar, hadir melalui beragam platform cetak, e-paper, dan online. Dengan program di media sosial yang kuat dalam konten dan pengembangan bisnis yang terarah. Dapatkan informasi lengkap melalui
Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Mas Arief tadi sampaikan bahwa audit total ini tidak bisa sendiri ya, Mas Arief, karena melibatkan sejumlah kementerian. Ada SDM, Kemenkomarves, Kemenaker, kemudian juga ada pengawasan, fungsi pengawasan dari mitra ya di parlemen, di DPR. Bagaimana konkretnya, Mas Arief? Itu merupakan sebuah kerjasama ya, orkestrasi yang harusnya seperti itu, seideal itu. Namun kalau misalnya telat nggak apa-apa. Yang paling penting adalah sekarang kita lakukan. Karena kalau misalnya faktanya kita sudah punya sebuah insiden dari tahun 2015 dan per hari ini 71 orang yang sudah tewas akibat kelalaian tersebut. Kelalaian ini bukan kelalaian di lapangan saja loh. Kelalaian pada pihak-pihak yang bertanggung jawab atas menjaga regulasinya juga merupakan hal yang kita amati atau kita dapati sekarang. Sehingga kelalaian-kelalaian tersebut harus kita kikis, harus kita kurangi satu persatu, sehingga kita bisa menghemat energi, kita bisa menyelamatkan nyawa, dan kita bisa mendapatkan keuntungan dari segala macam proses hilirisasi ini, yang tujuannya adalah untuk menghantarkan kita pada Indonesia emas, di mana kita harus sudah keluar dari middle income trap. Dengan demikian, kalau misalnya ini semua berjalan lancar, ini kita bisa meningkatkan pertumbuhan kita di atas 5%. Itu kondisi yang ideal, harus ada orkestrasi yang ideal ya Mas Arief. Masalahnya ini belum ideal-ideal, apakah harus ada target yang jelas begitu, timeline tadi seperti Mas Arief sampaikan, harus ada deadline. Tentu, tapi masalahnya timeline terhadap audit ini keluarnya dari mulut kita gitu ya. Dari kita sekarang, belum kita dengar gubernur menyatakan hal tersebut, menteri menyatakan hal tersebut, kita belum dengar sama sekali gitu ya. Mestinya kalau misalnya saya menjadi pihak-pihak yang terdampak atas hal ini, pihak-pihak yang seharusnya merasa bertanggung jawab bahwa mereka telah melakukan kelalaian dari memaintain regulasi, harusnya mereka sudah bisa menjelaskan bahwa misalnya per bulan per bulan Maret atau April hasil audit harus sudah keluar dan kita bisa mendapatkan berbagai macam kejelasan dan pelajaran atas hal ini. Jadi deadline harus keluar dari pihak yang memang harus bertanggung jawab ya, Mas Arief. Audit total harus dilakukan, jangan sampai ada nyawa lagi. Betul. Akibat hilirisasi yang sebetulnya tujuannya untuk menguntungkan ya, Mas Arief. Baik, terima kasih Mas Arief sudah bergabung bersama kami di Editorial Media Indonesia. Pemirsa, kita menuntut keras untuk pemerintah mengaudit seluruh perusahaan smelter yang ada. Pemerintah semestinya malu ketika anak-anak muda Indonesia bukan hanya menjadi pekerja kelas rendah bergaji minimum di perusahaan asing, melainkan sampai harus meregang nyawa, sementara bos-bos mereka mereguk untung besar. Demikian Editorial Media Indonesia untuk hari ini. Atas nama rekan-rekan yang bertugas, saya Eva Wondo pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda dan tetaplah bersama kami di Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.